Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadamu. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam teologi moral Kristiani ada istilah Latin "Veli culpa", artinya kemalangan yang membawa kebaikan, atau dalam bahasa Inggris disebut blessing in the guise, penderitaan yang membawa kebaikan. Penderitaan Paulus dan Silas di penjara membuat kepala rumah ibadat minta dibaptis. Ketika Paulus di dalam penjara, kesempatan bagi Paulus untuk mewartakan kebaikan Tuhan, bahwa Yesus menyertai dan menyelamatkan umat manusia. Dengan pewartaan Paulus ketika di penjara, berkatekese di penjara dengan kepala rumah ibadat dan seluruh keluarganya minta dibaptis. Begitulah salah satu contoh veli culpa. Roh Kudus membuka setiap orang untuk menerima bimbingan Tuhan dan menerima kebaikan Tuhan. Roh Kudus, Roh Penghibur, akan membimbing orang kepada kebenaran. Roh Kudus membuat manusia terbuka kepada Allah, dan ketika mengimani Allah lalu minta dibaptis, orang akan dibebaskan dari dosa, akan dibenarkan dalam kehidupan, dan tidak takut menghadapi penghakiman, pun penghakiman akhir. Begitulah yang dijanjikan Tuhan dalam amanat perpisahannya bersama para murid yang kita dengar dalam Injil. Maka sebagai orang beriman, kita harus terbuka kepada Roh Penghibur, Roh Kudus, bahwa masih ada dosa, bahwa masih ada kesalahan, bahwa penghakiman masih terjadi, pun kesulitan dan penderitaan dalam hidup masih terjadi. Kita menyadari kadangkala
kesalahan itu membawa kebaikan, dosa itu membawa penebusan, dan penderitaan membawa keberuntungan. Roh Kudus dengan caranya sendiri membimbing gereja. Asal kita terbuka kepada Roh Kudus, kita akan menghayati hidup ini dengan segala persoalan dan kegembiraannya sebagai karya Allah. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.